warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Zainuddin MPD. Yang saya hormati Bapak Kaprodi PGMI, Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Perkenalkan, saya Hulifatul Jannah, mahasiswi kelas 1A PGMI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar pendidikan Islam, konsep guru, dan konsep murid untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Baik, yang pertama, konsep dasar pendidikan Islam menurut undang-undang dan menurut Al-Quran. Saya akan membahas konsep dasar pendidikan Islam menurut dua aspek ini, menurut Al-Quran dan UU SPN atau Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional. Yang pertama, menurut undang-undang, di mana Undang-Undang Pendidikan Islam itu diatur pada nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa sebuah proses integratif atau penyatuan yang melibatkan perkembangan yang ada di dalam diri seseorang, baik itu jasmani, rohani, intelektual, sosial, spiritual, dan itu semua harus mencakup prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi, pendidikan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Kemudian, dari beberapa pandangan menurut undang-undang, yang pertama, pendidikan itu juga bisa disebut filosofis. Artinya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya di mana? Di sini berlandaskan nilai-nilai Pancasila, pendidikan itu harus sesuai dengan nilai atau norma yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Nah, semua kehidupan atau kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan norma yang ada di dalam sila Pancasila. Itu menurut filosofis. Yang kedua, yuridis. Artinya apa di sini yuridis? Terdapat di dalam undang-undang. Nah, bagaimana tingkah laku yang didapatkan dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan, itu harus sesuai dengan undang-undang yang sudah tercantum hukumnya. Seperti itu. Semisal contohnya, kita sudah memiliki atau mengabdi di dalam sebuah lembaga, yang dimana lembaga tersebut sudah menjelaskan bahwasanya mencuri atau membunuh orang itu sudah tercantum di dalam undang-undang. Nah, jadi di sana kita fungsinya berpendidikan, mengembangkan intelektual, mengembangkan jasmani dan rohani, spiritual, itu sudah mencakup yuridis itu tadi. Bersikap sesuai landasan undang-undang. Apa yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan, kita tahu, kita paham. Jadi bisa disebutkan kalau orang yang berpendidikan itu sudah tahu, hukum-hukumnya sudah tahu. Karena apa? Berdasarkan tadi punya pendidikan. Pendidikannya di mana? Di intelektual, seperti itu. Bukan hanya di intelektual, di rohani pun sama. Seperti halnya ada salah satu anak didik yang dengan gurunya diarahkan bahwasanya menolong orang itu
bisa menambah keluarga, mendapatkan pahala seperti itu. Nah, itu mengajarkan pengembangan rohani kepada diri seseorang. Yang ketiga, sosiologis. Maksudnya apa sosiologis ini? Sosiologis ini membangun jiwa kemanusiaan adil, makmur, dan beradab. Namanya sosial, kita masyarakat sosial. Kita bukan masyarakat individual. Masyarakat sosial itu pasti ada hubungan timbal balik antara satu orang ke orang yang lain. Jadi saling membantu, saling membutuhkan. Itu masyarakat sosial. Kenapa seseorang itu dikatakan menurut undang-undang berpandangan bahwasanya pendidikan seseorang itu bersifat sosiologis, yaitu membangun jiwa kemanusiaan adil, makmur, dan beradab. Yang keempat, ekonomis, membangun masyarakat yang berkualitas. Nah, adanya pengembangan pendidikan terutama di intelektual, jadi anak didik kita nantinya bisa menerka-nerka, bisa berpikir panjang bahwasanya jika dia mempunyai intelektual, mau berkembang dengan baik sesuai dengan karakternya dia, dan tidak dihindari adanya pendampingan dari guru-guru. Intinya manut sama guru, apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi dampingan dari guru maupun orang tua, dia selalu memasukkan ke dalam memorinya dia. Nah, pastinya dia akan menjadi masyarakat yang berkualitas. Berkualitas ini maksudnya apa? Bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua, konsep dasar pendidikan Islam menurut Al-Quran, di mana kita sebagai manusia, sebagai hamba, itu dibina untuk menjadi khalifah Allah di dunia. Jadi untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang dari terdahulu dari sahabat-sahabat, agar tidak hilang. Tujuan dari pembelajaran pendidikan Islam itu di sana. Dan kemudian ada 3 yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Ini menurut Al-Quran. Yang pertama, at-tarbiyah, artinya perkembangan. Jadi dari perkembangan dari bayi beranjak dewasa, pastinya kan ada sebuah simulasi pendidikan kan. Dari semula tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara dengan adanya simulasi. Dari siapa? Dari pendampingan dari orang tua. Kemudian perkembangan dari mulai duduk bisa merangkak. Jadi belajar menghilangkan kebiasaan lama dengan mengadakan kebiasaan baru. Jadi kebiasaan lama di sini apa contohnya? Dari tidak bisa ngomong, itu kebiasaan lama. Kemudian kebiasaan barunya apa? Hal barunya apa? Bisa ngomong. Jadi terdapat simulasi. Simulasi itu terisolir terjadi karena apa? Ya pendampingan kepada orang tua. Itu namanya perkembangan. Menurut Islam perkembangan. Yang kedua, at-taklim, pembelajaran. Dari usia dini sampai usia 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai umur 12 tahun, itu pasti melalui proses yang namanya pembelajaran. Pembelajaran mengenal huruf mungkin, pembelajaran mengenal angka mungkin, mengenal warna, mengenal bentuk, itu pembelajaran. Pembelajaran mengucapkan ayah, pembelajaran mengucapkan ibu, itu semua pembelajaran. Seperti itu. Yang ketiga, at-ta'dib atau pendidikan. Pembelajaran ini dibungkus menjadi satu kesimpulan yang dinamakan pendidikan. Pendidikan itu secara formal kepada seseorang itu dimulai dari usia 4,5 tahun atau setara di lembaga PAUD.
Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasanya orang yang berpendidikan pasti bisa memposisikan dirinya dalam situasi dan kondisi, atau bisa digarisbawahi beradab di situ. Yang kedua, pendidikan itu dilakukan setiap hari, setiap waktu, dan terpaksa. Contoh kecilnya seperti ini. Ada salah satu anak yang pengen sukses, pengen pintar, bisa mengalahkan juara kelasnya. Apa yang dia lakukan? Belajar. Belajarnya harus bagaimana? Ya setiap hari, setiap waktu, dan terpaksa seperti itu. Jadi ketika kebiasaan, tapi yang positif ya, ketika kebiasaan kita lakukan dengan terpaksa, pasti akan manis hasilnya. Seperti itu. Yang ketiga, kehidupan baik pasti alatnya baik. Kepribadian dari seseorang yang sudah terdoktrin atau terlatih dengan sempurna, akhlaknya baik, adabnya baik, tata kramanya baik, mungkin bisa pendidikannya bisa baik, itu pasti semuanya sudah merubah menjadi kebaikan di dalam kehidupannya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar guru. Di sini konsep dasar guru menurut Al-Quran adalah membina, mengarahkan, mengingatkan, rasa emosional, dan kecerdasan intelektual. Nah, ini memang tugas dan tanggung jawab guru. Semua guru yang sudah mempunyai penyebutan guru itu sudah mengemban tanggung jawab yang menurut Al-Quran membina, harus membina. Tidak ada namanya guru itu tidak membina. Karena di dalam pembinaan ini nanti akan terjadi pembentukan sebuah karakter anak didik. Seperti itu. Mengarah, pengarahan juga diarahkan. Pasti seorang guru itu mau menjadikan anak didiknya itu manusia yang sukses, pasti manusia yang mapan, manusia yang berakhlakul karimah. Lah, dengan landasan apa? Ya diarahkan, jangan ditinggalkan, diarahkan ke jalan-jalan yang baik. Menurut para ahli, konsep dasar guru di dalam pendidikan Islam itu diartikan sebagai fasilitator dan motivator. Maksud fasilitator sendiri di sini adalah ketika sedang berlangsung kegiatan pembelajaran, itu guru diharuskan mempunyai fasilitas yang terkait atau yang sama atau yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan dibahas. Semisal contohnya, seorang guru sedang menjelaskan tentang macam-macam bangun datar. Boleh seorang guru itu nantinya untuk menambah pemahaman peserta didik, boleh guru itu menambah mencontohkan sebuah gambar persegi panjang, bangun datar persegi, bangun datar segitiga, dan bangun datar yang lainnya. Boleh. Atau bisa langsung diaplikasikan menggunakan kertas origami dan kemudian dibentuk sesuai bangun datar yang akan dijelaskan dan atau dibahas. Seperti itu, namanya fasilitator. Kemudian motivator di sini adalah kita memotivasi peserta didik agar supaya rasa ingin tahu, keaktifan intelektualnya itu terus berjalan, terus meningkat, tidak semata-mata peserta didik itu hanya duduk santai di dalam kelas mendengarkan, tapi belum tentu paham. Seperti itu. Jadi bagaimana kita seorang guru itu memotivasi peserta didik untuk menyukai pembelajaran. Seperti itu. Kemudian menurut undang-undang, guru ini
adalah mewujudkan suasana proses pembelajaran secara baik dan efisien. Maksudnya di sini apa? Bagaimana seorang guru menciptakan suasana di dalam ruangan tersebut ketika proses pembelajaran itu anak didik tidak merasa bosan, anak didik tidak merasa mengantuk. Contohnya apa? Misal ketika sudah menemukan salah satu atau beberapa peserta didik ngantuk, sudah bengong-bengong sendiri mungkin, boleh kita sebagai guru itu memberikan permainan atau ice breaking seperti itu. Jadi keaktifan di dalam kelas itu tidak membosankan, tidak membuat ngantuk dan jenuh seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir, saya akan membahas konsep dasar murid. Yang pertama, menurut Al-Quran, diartikan mencetak generasi yang rabbani, yang unggul di dalam era globalisasi. Di mana artinya di sini semua peserta didik dari lembaga PAUD hingga sarjana itu dituntut untuk menjadi pelajar yang unggul di dalam persaingan globalisasi yang semakin maju saat ini. Yang kedua, menurut para ahli, terutama menurut pandangan Al-Ghazali, di mana konsep dasar murid itu diartikan sebagai proses kita bertakarrub, berjihad kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang terakhir menurut undang-undang, sudah tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak. Di sini sudah jelas penyebutannya. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi tidak ada tabeng pembeda antara si miskin dan si kaya dalam proses pendidikan. Semua sama. Tidak ada miskin, tidak ada kaya, tidak ada yang tengah-tengah, tidak ada. Semuanya harus memperoleh pendidikan. Dan pendidikan itu sudah menjadi hak tersendiri, menjadi hak perorangan, terutama kepada peserta didik. Jadi jika ada salah satu tetangga atau kerabat dekat, kemudian kita menemukan bahwasanya anaknya tidak disekolahkan, tidak mendapatkan pendidikan yang sudah diatur di dalam undang-undang, boleh mungkin dengan cara pendekatan dulu kepada orang tuanya, dikasihlah pemahaman kepada orang tuanya, kemudian kita mencari solusi, jalan keluar agar supaya anak ini bisa sekolah, anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman sebayanya, seperti itu. Karena sudah tercantum di dalam undang-undang, sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia harus mempunyai hak yang sama dalam proses pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, sedikit pemahaman mengenai konsep dasar pendidikan, konsep guru dan konsep murid. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.